kabar? Kamu dari mana aja? Iya, baru bisa keluar rumah ini sekarang. Bagus ya, Uncle. Farmnya Iyalah, luas. lihat nih semuanya. Kamu sih di kota terus, If. Iya, gimana dong? Uncle, ini tempatnya besar banget loh, bagus juga. Terus udaranya, segar. Enak kan? Gak ada kan di kota udaranya kayak gini? Iya. Oh ya, Uncle. Tapi hari ini Ivana nggak sendirian loh, Uncle. Oh ya? Ivana juga ajak adik-adik di rumah. Oh, hai. Halo kids semuanya. Hai. Oh iya, ngomong-ngomong Uncle, susah nggak sih jadi seorang farmer kayak gini? Oh, ya sebenarnya awalnya sih agak susah-susah, If. Tapi asalkan kita tahu semua rahasia penting untuk menjadi seorang farmer, ya pasti gampang dan kita pasti bisa melakukan semua ini. Sama halnya ketika kita menjadi anak Tuhan, If. Itu nggak susah loh, asalkan kita tahu gimana caranya. Nah, ayo hari ini Uncle mau ajak Ivana dan adik-adik di rumah untuk memulai petualangan kita. Yeay! Well, If memiliki pertanian seluas ini tentunya ada cara dan rahasia tersendiri supaya setiap hal bisa ditangani dengan tepat. Setiap bidang ada ahlinya sendiri yang sudah terbiasa untuk mengatur kebun paman ini. Dari mulai ayam, sapi, kambing, kuda, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Lihat nih semuanya, samping kalian yang bisa lihat itu. Gitu, ada ahlinya sendiri-sendiri. Oh gitu ya Uncle. Kalau gitu hari ini Ivana mau belajar tentang tumbuhan dan cara menanam. Uncle bisa kan ngajarin Ivana? Tentu saja, kalau menanam, Uncle punya teman yang tepat, yang ahli dalam hal bertanam ini. Tanam cocok bertanam gini. Iya, ia sangat ahli dalam hal ini. Tapi di mana ya dia ya? Coba, sebentar. Kalau paman nggak nemu, Uncle nggak nemu, gimana kalau kita telepon aja ya? Coba ya. Iya, coba. Oke. Nah, ini kesambung. Halo. Halo Uncle Chris. Oke, jadi Uncle Chris minta saya menjelaskan tentang bertanam ke anak-anak di rumah ya. Oke, Uncle Chris, no problem. Halo, sebelumnya perkenalkan dulu ya. My name is Miss Christiana. Saya adalah ahli bercocok tanam di pertanian Uncle Chris. Oke, jadi begini kids. Hal yang paling penting dalam menanam itu tidak hanya benihnya saja, tetapi juga ada hal penting lainnya, yaitu tanah. Nah, tanah itu harus subur supaya benih yang jatuh di tanah tersebut dapat bertumbuh dengan sehat. Tanahnya juga harus memiliki kandungan vitamin dan air yang cukup. Kalau terlalu kering, nantinya tanamannya tidak bisa tumbuh dengan baik. Untuk menanam tumbuhan supaya sehat, tanahnya pun tidak boleh ada benda-benda lain, seperti batu-batuan ataupun tumbuhan liar. Jika benih jatuh di tanah yang kering dan tidak sehat, pasti benih tersebut tidak bisa bertumbuh, bahkan bisa dimakan oleh burung liar loh. Kalau benih jatuhnya di tanah berbatu-batu, seringkali ketika benih itu mulai berakar, ia tidak bisa menjadi kuat karena akarnya tidak bisa memanjang, dikarenakan ada batu yang menghambat pertumbuhan akarnya. Kalau benih jatuhnya di tanah yang ada tanaman liarnya, nanti ketika tumbuhan itu semakin besar, ia akan terhimpit dan bisa jadi vitaminnya akan diserap oleh tanaman liar itu. Ngomong-ngomong soal benih dan tanah ini, Miss jadi teringat dengan perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang penabur. Begini ceritanya kids. Hai kids, saya membagikan kepada kita beberapa rahasia di dalam Alkitab. Dan hari ini saya akan mereview hal tersebut. Apakah kalian siap? Tada! Di dalam Alkitab, kita melihat Tuhan Yesus bercerita tentang banyak hal kepada pengikutnya.
Dan beberapa di antaranya adalah tentang perumpamaan. Cerita perumpamaan dipakai Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang kebenaran. Suatu hari, banyak sekali orang datang untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajar dari atas kapal. Ia bercerita tentang sebuah perumpamaan tentang seorang penabur benih. Banyak hal bisa bertumbuh dari benih dan biji-bijian, seperti pohon, bunga, dan sayur-sayuran. Contohnya wortel, ketimun, daun bawang. Tetapi biji tumbuh-tumbuhan tidak selalu tumbuh seperti yang kita bayangkan. Biji-biji tersebut membutuhkan tanah yang baik, air, dan juga sinar matahari. Penabur benih ini menabur banyak benih, tetapi hanya beberapa dari benih tersebut yang menjadi tumbuhan yang baik. Beberapa tumbuh di tanah bebatuan, ada yang di dekat tumbuhan liar. Beberapa jatuh di pinggir jalan, diinjak oleh orang dan dimakan oleh burung. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah benih dan tanah itu seperti firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita terima. Ketika kita melakukan firman Tuhan seperti mengasihi sesama kita, memiliki relationship dengan Tuhan, kita bisa bertumbuh. Dan sama seperti Tuhan menumbuhkan benih-benih tersebut menjadi pepohonan dan tumbuhan, God can help you and me grow too. God He gives, tapi adalah perumpamaan yang Tuhan ceritakan tentang perumpamaan penabur. Mungkin kalian bertanya, lalu apa hubungannya dengan kita? Cerita ini punya makna yang lebih dalam. Tuhan Yesus membagikan kepada kita sebuah rahasia tentang bagaimana kita bisa bertumbuh dalam relationship dengannya. Tanah itu seperti kita, hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tanah yang subur itu seperti seseorang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Dan ketika kita mempersiapkan hati kita untuk memiliki relationship dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada Roh Kudus yang membantu kita untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, remember this, God will help me grow. Bagian kita adalah bersungguh-sungguh, selebihnya Tuhan sendiri yang akan membantu kita bertumbuh dan berbuah untuk orang-orang di sekitar kita. Wah, Miss jadi bercerita panjang nih jadinya. Oke, begitu saja dari saya panggilkan Uncle Chris lagi ya. Wah, ya Miss. Thank you so much untuk penjelasannya hari ini ya. Wah, keren banget ya tadi Uncle. Ivana jadi banyak belajar deh. Nggak hanya cara bertanam, tapi Ivana juga belajar tentang firman Tuhan hari ini. Iya, betul sekali. Tadi kayak dikasih tahu sama Miss. Keren banget sih. Thank you ya Miss sekali lagi. Nah, kids di rumah juga pasti belajar banyak hari ini. Tapi sebelum kita mau istirahat makan bersama, kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita dulu ya, If. Ya adik-adik ya. Oke. Oh, by the way, ini udah bulan November loh, If. So, kita punya memory verse yang baru. Memory verse kita bulan November ini ada di, yuk kita sama-sama baca ya. Di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan menyatakan kepadamu hal yang besar dan tidak terselami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, sekali lagi, coba Ivana bacain yang bahasa Inggrisnya ya. Coba itu dibacain. Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Gitu, If. Jadi kayak Tuhan sendiri itu yang akan memberikan rahasia-rahasia kepada kita dalam kehidupan ini. Nah, sebelum kita berpisah lagi hari ini, kita ya udah selesai sih hari ini servisnya. Tapi kita mau tutup dalam doa dulu ya. Oke? Yuk, adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita mau berdoa dan mensyukuri apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena satu lagi Tuhan pengetahuan boleh Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini bukan menjadi sekedar
firman yang berlalu, perkataan yang berlalu Tuhan, tapi boleh tertanam dalam hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami belajar bahwa hati kami adalah tanah yang siap untuk menjadi tempat benih-benih firman-Mu bertumbuh Tuhan. Persiapkan hati anak-anak-Mu di rumah Tuhan, biar minggu-minggu ke depan Tuhan kami boleh siap untuk mendengarkan firman-firman-Mu lagi Tuhan, dan setiap firman-Mu itu boleh semakin bertumbuh dan boleh menumbuhkan buah-buahnya, dan buah itu boleh menjadi berkat untuk orang sekitar kami Tuhan. Thank you Lord Jesus, biarlah anak-anak-Mu boleh Engkau jagai di rumah selama kami stay at home ini Tuhan. Engkau melindungi kami semuanya, berikan kami kesehatan, kedamaian Tuhan, dan sukacita-Mu selalu ada dalam kehidupan setiap kami di rumah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita minggu ini kids. Minggu depan kita akan bertemu kembali dan bermain serta belajar dan berpetualang lagi di farmnya Uncle Chris. Yeay. Dan untuk parents di rumah, parents juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai activity di rumah. Dan parents Q di link berikut ini. Oke, see you next Sunday at iKids Online Service. See you and God bless you. Bye-bye.